absensinya disiapkan, rekamannya juga disiapkan. Ya, sudah siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu instruktur, juga kepada peserta yang sudah berkenan hadir dalam acara yang akan kami selenggarakan. Ini masih lanjutan sebenarnya dari sesi yang kedua tentang guru berprestasi. Waktu sesi 2 ini lanjutannya adalah salah satu komponen yang penting, yaitu penilaian portofolio. Oh maaf, ada kesalahan, bukan lanjutan dari yang tadi materinya, tapi memang bukan berkenaan dengan guru pres, tapi penilaian portofolio dalam pembelajaran. Narasumbernya atau presenternya masih Bapak Muhammad Heri Setiawan. Kemudian hostnya adalah saya sendiri, Ginanjar Afriando. Kemudian yang akan bertugas sebagai moderator adalah Pak Budiansyah. Saya serahkan ke Bapak Budiansyah yang akan membantu jalannya presentasi dari Bapak Muhammad Heri Setiawan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Budiansyah dan Pak Ginanjar Afriando atas perkenanan waktunya pada kesempatan hari ini. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang penilaian portofolio. Kalau yang tadi disampaikan sama Pak Ginanjar itu kaitan dengan guru berprestasi, tidak, ini terpisah, Pak. Ini materi yang sedang in sekarang karena dijadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan pengambilan nilai pada saat pelaksanaan ujian sekolah, salah satu portofolio. Nah, dasar yang melatar belakangi penilaian portofolio itu diantaranya adalah Permendikbud nomor 43 tahun 2000 penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Walaupun sekarang ini pelaksana ujian nasional tingkat SMP SMA sederajat itu kan diadakan ya Bapak Ibu ya. Kalau di tingkat SD kan memang sudah tidak ada, dari tahun kemarin itu sudah tidak ada ujian nasional, hanya ada ujian sekolah. Nah, bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Ayat kedua dari pasal kelima Permendikbud nomor 43 tahun 2019 ini menyatakan bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada semester ganjil atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan. Itu landasan yuridisnya. Istilah portofolio itu seperti kita ketahui bersama bahwa pertama kali dipergunakan oleh para fotografer dan seniman, yakni untuk menunjukkan perspektif pekerjaan kepada pelanggan dengan menunjukkan koleksi pekerjaan yang dimilikinya. Nah, biasanya mereka punya portofolio hasil karya, Bapak Ibu. Kalau yang pernah masuk ke website jual beli foto, desain dan sebagainya, Shutterstock itu banyak portofolio seperti itu Pak di awal-awalnya Bapak Ibu. Jadi untuk menunjukkan koleksi hasil pekerjaannya. Nah, kemudian yang kedua dipergunakan dalam dunia kerja berupa kumpulan atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi tentang performa kemampuan individu. Nah,
dalam dunia pendidikan saat ini, kumpulan hasil kerja siswa dari pengalaman belajarnya selama periode tertentu. Jadi ada periodenya, ada masanya. Nah, kemudian formatif, semua hasil kerja siswa baik yang masih berupa draft atau setengah jadi maupun hasil akhir. Jadi semua hasil kerja siswa selama penugasan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu itu baik yang jadi maupun belum dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai sumatif tidak semua hasil dimasukkan, hanya hasil kerja yang relevan untuk penilaian saja yang dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, sekarang fungsi dari portofolio formatif atau diagnostik diantaranya yang pertama untuk menggali informasi tentang kelebihan dan kekurangan siswa. Yang kedua, gambaran akan perkembangan siswa. Yang ketiga, sebagai alat refleksi siswa dan yang oleh guru. Sedangkan fungsi pertama itu untuk mengetahui capaian hasil kerja siswa sebagai dasar penentuan kelulusan atau alat seleksi, validitas dan reliabilitas atau konsistensi. Jadi dan jelas, nilainya jelas. Nah, sekarang lingkup yang dijadikan portofolio penilaian siswa itu apa saja? Yang pertama, perkembangan pemahaman siswa pada periode waktu tertentu. Contoh, kelas 6 semester 1. Dari mulai kelas 6 di semester 1 rentangnya antara bulan Juli sampai Desember awal atau akhir sebagai pertimbangan kita sebagai guru untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Sedangkan ini hanya lebih spesifik kepada konsep-konsep tertentu Bapak Ibu. Kemudian untuk mendemonstrasikan perbedaan bakat, setiap anak atau setiap siswa itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Nah, ini dengan melalui portofolio ini akan tersebut. Kemudian yang keempat, kemampuan menunjukkan pekerjaan original. Jadi hasil karya siswa yang benar-benar hasil karyanya siswa itu akan ada penilaian portofolio ini. Nah, fungsi portofolio diantaranya yang pertama untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa sebagai bahan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan guru dan siswa. Tujuan dari portofolio yang pertama untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, sampai membantu siswa dalam merumuskan tujuan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, dan sebagainya. Prinsip portofolio yang pertama itu harus saling percaya. Jadi ada rasa kepercayaan antara siswa dan guru. Kemudian kerahasiaan bersama antara guru dan siswa, milik bersama antara siswa dan guru, kepuasan, kesesuaian, pendidikan. Nah, ini portofolio kerja merupakan semua koleksi siswa, hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Komponen yang ada dalam portofolio kerja itu diantaranya ya ini ada pengantar, daftar isi, hasil penilaian diri, refleksi, jurnal, catatan harian. Nah, selain itu ada pengembangan guru dan siswa, buku catatan guru dan keterlibatan orang tua. Hambatan pelaksanaan portofolio ini yang pertama itu kecenderungan memperlihatkan hanya pencapaian akhir. Nah, biasanya yang dimasukkan ke dalam kita hanya hasil-hasil kerja yang paling bagus, yang sudah jadi, sehingga hanya memperlihatkan pencapaian akhir, tidak terlihat prosesnya. Gitu. Kemudian suasana hubungan top-down, sehingga inisiatif kreativitas siswa akan hilang. Menjadi manusia penurut dan perintah saja, ini hambatannya. Kemudian format lengkap, detail, dan suasana yang kaku akan mematikan kreativitas. Seringkali
kita sebagai guru tanpa disadari atau tidak, itu hanya berpaku pada format sesuai dengan yang sudah. Jadi kurang, kreativitas kita sebagai gurunya sendiri itu sedikit kurang karena terpaku pada format, sehingga kreativitas anak dan sebagainya itu akan berimbas ke sana. Kemudian menyita waktu dan memerlukan tempat penyimpanan berkas yang memadai bila cukup. Betul sekali Bapak Ibu. Contohnya di sekolah saya, di SD saya itu kebetulan saya kelas 6, siswanya 44. Untuk membuat papan pajangan portofolio yang sifatnya hanya terbuat dari plastik saja itu sudah panjang, ya. Apalagi kalau berupa karya yang hasil jadi, sehingga memerlukan tempat yang luas. Kemudian belum lagi kita mengoreksi atau menilai hasil karya siswanya. Nah, sekarang penilaian portofolio dokumen. Kalau portofolio dokumen adalah hasil koleksi hasil pada suatu mata pelajaran atau suatu terus digunakan untuk, tidak seperti portofolio kerja yang berisi semua hasil kerja siswa, baik yang setengah jadi maupun sudah jadi. Kalau portofolio dokumentasi ini hanya berisi hasil kerja pilihan nilai. Jadi misalkan untuk KD tertentu misalkan matematika ya, untuk materi penjumlahan bilangan bulat, itu kan ada terdiri dari berbagai macam soal latihan. Nah, dari soal latihan tersebut kan pasti ada nilai terbaik dan nilai yang kurang baik atau sedangnya. Nah, kita ambil yang terbaiknya kalau untuk portofolio dokumentasi. Bagaimana kalau misalkan untuk portofolio dokumentasi ini hasil kerja siswanya bagus semua, ya berarti bagus Bu, ambil saja yang paling bagus. Gitu. Misalkan dapat nilai sempurna 10 atau 100 semua, ya salah satu saja yang mewakili. Bagaimana kalau misalkan hasil kerjanya di bawah KKM semua? Nah, di bawah KKM itu kan ada standarnya, misalkan KKM-nya 70, si anak dapat 69 dan 60. Kira-kira mana yang akan diambil oleh Bapak? 10 sedikit terbaik kan, seperti itu gambarannya. Nah, tidak hanya berisi memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Nah, kalau di sini memuat hasil prosesnya, kalau di dokumen. Nah, fungsi portofolio dokumen itu yang pertama sumatif, menunjukkan hasil atau capaian siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Beri informasi mengenai capaian siswa yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, ini portofolio dokumen berfungsi sebagai penilaian sumatif sekaligus formatif. Contoh, Bapak Ibu, pada matematika menunjukkan kekuatan siswa, misalnya dalam menghitung, dan kelemahan siswa, misalnya dalam penyelesaian masalah matematika dalam bentuk cerita. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Pada IPA, hasil pengerjaan tugas mencerdaskan proses terjadinya angin darat dan angin laut. Ini sebagai sumatif dan formatif. Ya. Kemudian membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, sebagai sumber capaian siswa pada suatu mata pelajaran tergantung pada sejauh mana isi portofolio merepresentasikan ketercapaian tujuan pembelajaran, sejauh mana isi portofolio menunjukkan kekuatan
dan kelemahan siswa pada mata pelajaran tersebut. Komponen portofolio dokumen diantaranya itu isi portofolio yang relevan, sumber bukti yang beragam, lingkup tugas yang luas, keikutsertaan siswa dalam menyeleksi portofolio. Kenapa siswa diikutsertakan dalam menyeleksi? Nah, tadi Bapak Ibu, harus nilai yang terbaik. Nah, penilaian portofolio dokumen berisi bukti hasil kerja siswa dengan berbagai metode asesmen. Portofolio tersebut dapat terdiri dari hasil tes tertulis, hasil penilaian praktek, dan tugas proyek. Kriteria rubrik penilaian yang digunakan dapat berbeda-beda. Ini contoh kriteria penilaian dalam bahasa Indonesia menulis informasi. Nah, misalkan dapat nilai poin kosong, atau misalkan ada poinnya 1 tapi tidak tepat. Ya, kalau dan tepat dapat poin 2. Ini rubrik penilaian, kriterianya ada ya, seperti ini. Nah, ini dalam penilaian presentasi pun ada. Penilaian portofolio pilihan. Portofolio pilihan menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk. Portofolio pilihan hanya berisi produk yang telah selesai. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan, dan penyempurnaan produk. Jadi, pilihan dengan yang lain ini, kalau portofolio pilihan ini hanya hasil jadinya. Ini Bapak Ibu tugasnya membuat asbak misalkan, sudah selesai. Nah, itu portofolio pilihan. Kalau yang lain itu ada prosesnya digambarkan, apalagi kalau di portofolio dokumen, proses tata cara pembuatannya itu dijabarkan kalau di sana. Kalau ini enggak, hasilnya saja, hasil jadinya. Nah, fungsi portofolio pilihan digunakan untuk seleksi. Ini fungsi digunakan ya, banyak digunakan seperti itu. Tujuan penilaian sumatif sangat tergantung kepada dua hal. Relevansi portofolio dengan kompetensi yang diukur, keahlian produk atau hasil kerja siswa. Penilaian portofolio pilihan, konsistensi antar penilai ini sangat untuk merumuskan kriteria spesifik yang dalam penilaian portofolio. Sekarang portofolio Nah, ini nilai ujian sekolah berdasarkan portofolio alternatif. Pertama, dari nilai portofolio saja. Yang kedua, alternatif kedua saja. Ini sebelum mendikbud di apa ya? Nah, ini alternatif ketiga, portofolio ditambah nilai ujian. Alternatif keempat, ya.
Pak Moderator, selesai. Ya, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kali ini nanti barangkali bisa disampaikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Heri Setiawan SPD yang telah memaparkan penilaian portofolio dari mulai ruang lingkup, fungsi, tujuan, komponen yang begitu jelas. Silakan Bapak Ibu ya, mau ditanyakan. Mangga kami tunggu. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Cek, halo. Halo. Ya, Pak Budi. Iya Pak, standby Pak. Bapak Ginan, gerangan. Mangga Bapak Ibu. Pak Ade Santoso, Ibu Lidianti, Ibu Ririn Indriati, Ibu Yumi Budiarti, Ibu Yumi, salah saya ulangi, Bapak Ade, Ibu Lidianti dan Ibu Yumi. Mangga barangkali ada yang mau disampaikan atau sekedar salam. Mangga Ibu. Alhamdulillah udah. Struktur kami, mangga. Aduh, materinya keren Pak tentang portofolio gitu. Nanti saya bisa private kalau misalnya saya mau bikin portofolio gitu, nanti calling gitu. Ya, boleh Jadi Bu Ririn, boleh. Dari tadi yang kedua ini materinya keren-keren terus gitu. Sayanya sampai, waduh ini mah harus saya contoh semua ini yang tadi bagaimana cara menjadi guru berprestasi, sekarang tentang pembuatan portofolio gitu kan. Wah ini bisa recommended banget, nanti saya akan private. Wah langsung saya japri nanti kalau misalnya saya butuh ke Bapak Heri. Siap, Bu. Betul, Bu. Saya juga siap. Mantap lah, mantap, keren. Ya, Jos Marco Jos pokoknya. Iya, pokok nama. Pak Heri. Guys, Mangga Bapak Ibu barangkali yang lain. Terima kasih Bu. Bapak Muhammad Heri Setiawan SPD. Terima kasih Bu. Ya sami-sami. Terima kasih Bu Ririn sudah hadir. Sama-sama. Ibu Yumi Budiarti, mangga barangkali ada pertanyaan. Ada juga Ibu Lis, mangga Bu. Ya, Listi. Maaf, ini saya baru masuk ke room, jadi tidak menyimak dari awal mungkin, tapi saya lihat tadi keren banget ya materinya ya tentang portofolio. Mungkin tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Ririn bahwa ya ini seperti yang wow sekali gitu. Banyak yang kekurangannya itu di portofolio yang dalam apa namanya
itu di nyimak Apa? Ibu Yumi. saya Ini tamu kehormatan dari grup. Lupa saya. Sudah berkenan hadir. juga kan. Dari grup 2. Pak. Halo Pak Budi, Pak Heri. Lancar. Dua mungkin kalau ada Tes. jam 4. Boleh Bu, di-share aja Bu. Oh iya, di grup besar ya. Sebelum pelaksanaan di-share Bu. Nah, sebelumnya maksimal. Siap. Bu Yumi Oke. tugas nanti. Bu, Tugas nanti jam 4. sih temen gitu 2 kali semua. Oh, siap. Oke. Saya punya teman, kasihan tadi juga pesertanya yang teman itu cuma berapa orang ya, cuma 5 orang. Jadi dari grup 2 itu nggak langsung di-share di grup besar Bu. Masalahnya besar, jadi mereka pada tahu gitu kalau misalkan ada kegiatan Vicon di grup 2 itu intern grup 2 saja, salahnya nggak di share di grup besar, jadi kami ya itu aja. Iya sih. Oh, mungkin ketakutan. Ya, Ya, Bu Yumi kiat-kiatnya biar kan udah selesai 2 berarti ya Bu. Ini peserta udah masuk ke sini malah. tunggu link YouTube belum. Yang link YouTube sama yang apa itu screenshot itu yang bikin apa ya, kayak ya screenshot itu yang terakhir tuh Pak. Iya betul. Nah YouTube belum, masih diedit ininya, video recordingnya. S3 aja Bu. Gimana Pak? S3 aja. Serius santai sukses gitu atau apa? Betul. Tapi serius, sukses. Oke. Itu Bu Ririn lulusannya juga sama.
Instruktur saya Pak. Instruktur abal-abal. Enggak, hebat lah, makasih sama Ibu. Sama-sama Bu, masih belajar. Kita masih sama-sama belajar bareng gitu. Iya, sama Bu, sesuatu yang baru gitu. Kak Ginanjar itu ada Bapak Agung, Pak Budiansah. Itu ada Bapak Agung. Oh iya, Pak Agung, mangga Bapak instruktur mau memberikan saran yang konstruktif. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agung. Kami mohon saran dan masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Muhammad, tadi saya tinggal sebentar, ada keperluan jadi nggak sempat ini tadi saya. Gimana? Baik. Saya idem aja. Tadi sempat ini atau belum mulai atau gimana? Itunya sudah, pemaparan materinya sudah tentang portofolio, layan portofolio, ruang lingkupnya, fungsi, dan lain-lain. Sudah Pak. Jaya Pak. Agung, kami tutup. Alhamdulillah akhirnya pada bisa melakukan portofolio dengan presenter Bapak Muhammad Heri Setiawan SPD, Ginanjar Apriandau SPD, dan moderator saya sendiri Budiansah, dengan Indrawati, Bapak Agung, serta itu aja ya, nggak ada lagi. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan, sehat walafiat dalam kita semua, keluarga dijauhkan dari mara bahaya, insya Allah. Demikian dari kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wabarakatuh. Silakan Mbak Ginanjar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atau presenter Bapak Muhammad Heri Setiawan yang materinya materi kekinian, sangat membantu bagi saya pribadi, mungkin buat teman-teman yang lain berkenaan dengan penilaian portofolio. Terima kasih juga Pak Budiansah yang sudah memandu acara ini dengan sangat-sangat baik, Bapak Ibu instruktur dan rekan-rekan yang berkenan hadir dalam seminar online kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.